kita bicara soal Persatuan Indonesia dan nanti konteksnya adalah kebinekaan. Di sini saya hanya akan memberikan introduksi. Poin pertama yang saya sampaikan sekali lagi mengenai soal bagaimana memahami makna Persatuan Indonesia. Kalau kita bicara soal Persatuan Indonesia, mohon tidak dilepaskan dalam konteks proses terbentuknya negara Indonesia. Bagaimana negara Indonesia yang luas, besar, dan beraneka ragam dengan etnis, suku, agama, dan ras yang berbeda-beda, tetapi akhirnya bisa bersatu di dalam satu kata, yaitu Indonesia. Nah, dalam kerangka ini, para pendiri bangsa itu membuat kesepakatan untuk membuat sebuah negara bangsa, yaitu Indonesia. Hal berikutnya yang ingin ditegaskan adalah apa yang dimaksud dengan bangsa dan apa yang dimaksud dengan negara. Pertama, apa itu bangsa dan apa itu negara? Perbedaan sangat signifikan antara bangsa dan negara. Kalau bangsa atau nation itu adalah sebuah konsep kultural. Bangsa itu merupakan sebuah komunitas yang boleh secara keseluruhan dibayangkan sebagai sebuah kekerabatan yang bersifat terbatas tetapi berdaulat. Sementara itu, negara atau state itu adalah sebuah konsepsi politik tentang kesatuan politik yang berdaulat, yang tumbuh atas dasar kontrak sosial atau kesepakatan yang meletakkan individu sebagai sebuah warga negara. Dengan demikian, bangsa atau nation itu beroperasi atas prinsip-prinsip kekerabatan. Jadi dia menyangkut soal suku, kemudian primordial, kekerabatan, agama, ras, pengalaman, suatu kesamaan sesuatu yang bisa mengikat sebuah bangsa. Sementara itu, negara atau states itu beroperasi pada prinsip hukum dan keadilan atau kontrak sosial. Dengan demikian, negara itu nanti akan bertumpu pada prinsip hukum. Bagaimana mengatur sekumpulan masyarakat, bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus bersikap, batas apa yang boleh, batas apa yang tidak boleh. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana secara garis besar sejarah dunia tentang bangsa dan negara. Mari kita lihat contoh misalkan di Eropa. Kesadaran nation itu berjalan paralel dengan terbentuknya negara bangsa. Sementara itu di Eropa Timur dan Eropa Tengah terbentuknya negara bangsa pada umumnya itu merupakan reaksi terhadap kesadaran nasional etnokultural. Ada kesamaan etnis dan kebudayaan dalam sebuah kelompok tertentu dan mereka dengan kesadaran itu membuat negara bangsa. Ada kesadaran nasional bahwa mereka itu mempunyai kesamaan etnis. Bagaimana di Indonesia? Kesadaran untuk membentuk sebuah negara bangsa Indonesia merupakan reaksi terhadap penjajahan kolonial asing. Indonesia terbentuk bukan karena menyadari bahwa sama-sama mempunyai kesamaan kultural atau kesamaan-kesamaan yang lain, kecuali karena merasa sama-sama menjadi orang-orang yang terjajah. Kondisi terjajah itu yang membuat orang-orang itu menyadari adanya kesamaan pengalaman yang membentuk sebuah perasaan nation yang nantinya sebagai satu bangsa itu membentuk sebuah kesatuan politik yang nanti akan terbentuk dalam bentuk negara. Itu yang terjadi di Indonesia. Secara historis, pengalaman Indonesia menyadari kebangsaannya dimulai salah satunya adalah dari Budi Utomo dan Syarikat Islam.
Kedua contoh ini menjadi awal muawal terbentuknya sebuah komunitas. Terapi dari sana sudah mulai membentuk menjadi akar tentang pengalaman yang kurang lebih sama. Satu, sama-sama pengalaman kesukuan, dan yang kedua, sama-sama pengalaman religius, etno-religius. Itu yang menjadi cikal bakal secara historis Indonesia membentuk keindonesiaan, kesadaran sebagai sebuah bangsa. Kesadaran ini belum selesai. Baru setelah itu kemudian muncullah organisasi-organisasi yang memang sifatnya politis, yang semuanya dibangun berdasarkan keputusan rasional dengan kehendak yang bebas, dengan tujuan yang jelas, yaitu kesatuan atau kekuatan politik untuk membentuk sebuah masyarakat dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, kita bisa menemukan bahwa Indonesia lahir bukan karena bangsa dalam arti kultural, tetapi karena bangsa yang diciptakan oleh kondisi keterjajahan. Indonesia lahir itu karena kesepakatan rasional untuk membentuk negara. Dengan membentuk negara, dengan adanya negara Indonesia, baru kemudian muncullah sebuah identitas, yaitu bangsa Indonesia. Di tempat lain, sebuah konsep bangsa dulu muncul dan kemudian beriringan dengan itu membentuk sebuah negara. Di Indonesia, dari pembentukan sebuah negara, yaitu negara Indonesia, baru setelahnya itu memupuk kebangsaan Indonesia dengan identitas Indonesia. Bukan lagi sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, orang dan sebagainya, atau orang Islam, orang Katolik, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, bukan. Tetapi saat ini mulai menyadari, yuk kita sebagai sebuah bangsa, karena kita sudah sepakat untuk mendirikan sebuah negara. Negara hadir pada tahun 1945 dengan adanya proklamasi. Pada saat itu negara muncul. Dalam negara muncul terjadi percecokan sana-sini, karena memang pada dasarnya negara itu berdiri atau terdiri atas berbagai macam keanekaragaman. Tapi dalam perjalanan akhirnya diusahakan untuk dibentuk atau membentuk bangsa Indonesia, membentuk dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah konsep saya sebagai bangsa Indonesia masih ada atau tidak? Pertanyaan yang kedua yang menjadi awal adalah, sebenarnya konsep kebangsaan seperti apa yang ada di dalam para pendiri bangsa? Anda bisa merefleksikan atau bisa merenungkan atau bisa beropini saat ini bagaimana pelaksanaan sila yang ketiga itu dalam situasi yang konkret.